Baik, kedengaran ya? Kedengaran suara saya? Dengeran Ya Pak, Pak. kedengeran Pak. Oke, kita lanjutkanlah. Tadi tentang sudah di sini ya. Ada jadi ini adalah contoh ya, contoh dari bentuk ya, bentuk dari spesifikasi teknis ya, seperti ini nanti bentuknya. Kemudian formatnya ya, formatnya beberapa informasi ya. Ini silakan eh, di modul sudah ada ya. Bagaimana bentuknya? Ada latar belakang, maksud, tujuan, nama ya. Terkait pengadaan, alamat, ahli, terampil, spek teknis untuk barang. Silakan baca saja di modul sudah ada. Kemudian yang perhatikan di sini selanjutnya adalah jasa konsultan perseorangan. Ini adalah kalau ini adalah spesifikasi teknis. Sekarang untuk yang kerangka acuan kerja lagi, ya, kerangka acuan kerja. Nah untuk kalau yang output dari Bapak pelatihan PPK tipe C adalah KK jasa konsultansi perseorangan. Ya, ingat di level satu itu ada tiga ya. KK itu minimal itu terdiri ada tiga. Pertama itu adalah uraian. Kedua itu adalah kapan waktu pelaksanaannya, ya waktu pelaksanaannya jelas. Ketiga itu adalah spesifikasi kompetensi tenaga ahlinya atau tenaga pendukung yang dibutuhkan. Ini tiga ini harus ada di dalam kerangka acuan kerja. Nanti di buku kerjanya itu jangan lupa tiga ini, kan itu harus ada. Nah, yang lain itu tambahan ya, tambahan. Nah, ini adalah inputnya ya. Spesifikasi untuk jasa konsultan perseorangan meliputi uraian kegiatan, syarat pendidikan minimal, pengalaman, penguasaan kompetensi, ya. Kemudian waktu ya, waktu yang jangan lupa, waktu pelaksanaan atau penggunaan barang jasanya jangan lupa. Ini saya ada disebut dengan input, proses, dan output ya, karena untuk jasa konsultan perseorangan. Inputnya tenaga ahli, ya, kemudian dan bahan atau material dibutuhkan. Kemudian proses, tahapan, pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh konsultan, kemudian waktu pelaksanaannya, berapa lama itu proses, kemudian outputnya adalah apa hasilnya, hasil outputnya. Kalau yang tadi, kalau yang di buku kerja kira-kira outputnya apa? Modul. Modul ya. Outputnya adalah modul. Kira-kira berapa banyak modulnya ya. Kemudian spesifikasi modulnya seperti apa, itu adalah output nanti. Pak Kemudian Azwar Maaf Pak, izin boleh ya, di share screen, Pak. eh materinya ditampilkan Pak. belum ya, Kan maaf tadi maaf. ke close, Pak. Siap. Oke oke, maaf maaf maaf. Jarinya belum nggak kelihatan. Ini kelihatan ya? Udah. Udah Pak, kelihatan Pak. Jelas jelas. Oke. Makasih Bapak. Oke. Nah, ini adalah input tadi ya. Inputnya itu tenaga ahli dan material. Proses adalah tahapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya, lokasi dan layanan. Kemudian outputnya itu adalah nanti outputnya. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut tadi ya. Jadi akan dilihat nih. Selain yang tiga yang harus ada tadi itu, ini inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Di buku kerja Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ini adalah format ya, format kerangka acuan kerja. Ini harus ada latar belakangnya, maksud tujuan, sasaran, lokasi ya, semuanya ini. Ya, nanti dilihat. Jadi nanti kelihatan yang mana input, yang mana proses, yang mana outputnya ya. Ya, nanti dilihat. Ya. Kemudian ada pertanyaan untuk spesifikasi teknis dan kakak. Boleh lagi Pak bertanya? Silakan. Masih terkait buku kerja ya Pak? Iya nggak apa-apa, Untuk silakan. spesifikasi teknis tenaga ahli jasa konsultansi itu, eh, karena yang di buku kerja pakai Inkindo ya Pak, rate-nya, billing rate-nya. Oke, oke. Bikin Karena dok kalau mahal tuh. apakah harus selalu diupdate untuk tahunnya Pak? Karena itu kan yang dipakai kan 2023, itu yang pertama. 2023. Mm-mm. Kemudian harga yang eh, billing rate Kindo itu apakah itu batas bawah atau harga yang dipakai itu udah harga maksimal kayak gitu? Oke. Sekarang yang si ini adalah untuk peran.
perencanaan, betul ya? Betul Pak untuk spektek Pak. Spek Eh, teknis pada saat tahapan apa nih? untuk jasa Perencanaan. konsultansi. Perencanaan kan? Bukannya, Tahapannya. ya, Ini nanti modul jangan perencanaan kita ya. Ini modul di perencanaan dulu kan ya. HPS nanti. Ini spesifikasi teknis untuk persiapan atau untuk perencanaan. Kalau yang ditugas nanti jatuhnya di HPS Pak. Sorry Pak, melewat modul Oh, ya. kalau yang di buku kerja itu berarti pada tahapan persiapan. Betul. Eh, Anggarannya sudah berjalan atau belum? masih masih perencanaan Pak. Masih kalau karena ini kan masih penyusunan spek teknis dan kakak, berarti menyusun kan. Nah, Oh, sekarang yang punya Bapak itu, yang itu tadi itu pelaksanaan kapan rencananya? Pelaksanaan acaranya kapan? kalau nggak salah BIMTEK itu Tahun berapa? pertengahan tahun 2025 deh kalau nggak salah. Tahun 2025 perencanaannya. Ya, betul. 2025. Sekarang Bapak merencanakan di tahun 2024 berarti ya. Betul. Yang Nah, direncanakan sekarang tahun 2024 kita nyusun 2024 nyusun HPS kan. menyusun harga kan atau spek teknis ya? Kayaknya HPS Pak, sorry Pak, bukan spektek. HPS. Nah, kalau di buku kerjanya. Oh, HPS. Itu perkiraan harga berarti. Kalau HPS berarti kan tahapan persiapan. Bisa saja kita gunakan misalnya yang tahun sebelumnya atau tahun yang berjalan kalau ada. Ya kan? Tergantung. Kalau misalnya di awal tahun itu sudah tersedia, misalnya tahun 2025, ya tahun 2025 sudah ada yang Inkindo 2000 tahun yang berjalan, gunakan Inkindo yang terakhir. Ya. Kalau soal itu kan tahun 2023. Saya pikir tadi yang untuk penyusunan spek teknis, ya kan? Sorry Pak, HPS ternyata. Nah, kalau yang Inkindo itu sebenarnya yang akan kita bahas nanti ya. Ya, untuk yang atau nanti saja kita bahas ya, bahas dulu nanti ya. Nanti Supaya aja Pak, enggak nanti Pak. Sorry. oke. Sorry. Yang spek teknis dan kakak ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kita lanjutkan ya. Perkiraan harga sekarang. Perkiraan harga itu kan ada dua ya. Ada yang berupa anggaran pengadaan barang jasa yang disusun pada tahapan perencanaan. Ada yang harga perkiraan sendiri ya. Harga perkiraan sendiri yang disusun pada tahapan persiapan. HPS itu bisa juga berdasarkan RAB yang disusun pada tahapan perencanaan ya. Tapi sebelumnya direview dulu ya, direview. Apakah misalnya rincian biaya yang kita tetapkan, yang kita susun di tahapan perencanaan itu apakah masih sesuai atau tidak pada saat tahapan persiapan, pada saat di anggaran berjalan ya. Ini adalah jenis perkiraan harga dan apa guna masing-masing ya. Kalau APS ada yang untuk menilai kewajaran harga, ada dasar tentang kompetensi tertinggi, ini sudah kita pelajari di level 1. Ya, yang harus perhatikan tuh di sini aja di anggaran nih, yang di penyusunan anggaran pengadaan barang jasa. Anggaran pengadaan barang jasa pada tahapan perencanaan itu disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA-KPA di tahap perencanaan pengadaan barang atau jasa. Jadi kertas kerjanya yang menyusun adalah pejabat pembuat komitmen. Kemudian dari kertas kerja yang disusun oleh PPK ini dalam bentuk bentuk rencana anggaran biaya itu hasilnya akan dimasukkan di dalam formulir perencanaan pengadaan. Nah, formulir perencanaan pengadaan ini yang tadi saya tulis sebelumnya. Mana tadi ya? Nah, ini formulir perencanaan pengadaan itu seperti ini contohnya nih. Nah, di sini ada pagu anggaran. Berapa nih? Pagu anggaran 90.940.000. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari penyusunan perkiraan harga, yaitu perkiraan anggaran pengadaan barang jasa tadi. Nah, ini di sini ya. Nanti formulir perencanaan pengadaan inilah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. Ya. Ini nih adalah sumber-sumber dari informasi harga ya. Bisa yang
sumber data dan informasi utama biasanya itu adalah yang berdasarkan hasil survei harga, ya, survei harga pasar pada saat pengadaan barang jasa akan dilaksanakan. Ya, makanya atau pada saat misalnya perencanaan bisa survei minta bisa berupa apa? Bisa berupa RFI misalnya. RFI itu adalah request for information namanya. Kita pada saat kita minta harga kepada para pelaku usaha, minta harga, kita buka surat misalnya kita akan melaksanakan pengadaan barang jasa, ya. Kemudian kita minta untuk pengadaan barang jasa perkiraan spesifikasi teknisnya adalah seperti ini. Kira-kira berapa harga yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut. Nah, itu adalah informasi harga yang diberikan itu adalah sumber data dan informasi utama dari hasil survei. Selain dari sini bisa lagi nggak? Bisa ada lagi sumber informasi lain. Bisa berdasarkan publikasi dari BPS misalnya. Yang bisa publikasi BPS, bisa juga apabila inflasi tahun sebelumnya berapa dan inflasi tahun sekarang, kira-kira tahun depan kirakan berapa inflasinya. Kemudian ada engineer estimate. Engineer estimate ini, ya, untuk pekerjaan konstruksi biasanya. Pekerjaan konstruksi engineer estimate. Kemudian engineer estimate ini apa ya namanya ya? Kalau engineer estimate itu kayak desain ya, ada disebut dengan daftar kuantitas harga. Itu ada sama dengan engineer estimate-nya. Tapi nanti pada saat jadi HPS, engineer estimate ini akan berubah menjadi namanya owner estimate-nya. Owner estimate itu adalah sama seperti harga perkiraan sendiri atau HPS namanya, ya. Itu nama-nama yang lain ya. Kemudian ada lagi disebutkan publikasi asosiasi yang seperti Pak Dimas tadi bilang yang diterbitkan oleh Inkindo misalnya. Kemudian bisa juga norma indeks atau dari informasi harga dari distributor atau agen tunggal atau perbandingan kontrak-kontrak sejenis sebelumnya yang pernah kita laksanakan. Ini adalah hasil dari spend analisis atau analisis belanja dari histori belanja kita tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita gunakan. Izin Pak Tentu Juar, ya, kalau dari e-commerce bisa nggak? Misalkan dari harganya di survei di 3 toko, misalkan Tokopedia, Shopee, di Lazada, kayak gitu. ya Bisa itu nggak isi survei Pak. harganya? Ini itu sama dengan hasil survei. Yang ini, yang sumber data dan informasi utama. Berarti bisa dipakai ya Pak, walaupun rank harganya mungkin bervariasi. Bisa, ya, bisa dipakai itu. Jadi dari hasil survei. Jadi, tapi yang harus diperhatikan adalah, ingat, kalau untuk spesifikasi biasanya kita memasukkan apa? Ada keuntungan, ya. Tapi kalau misalnya survei itu sudah memperhitungkan keuntungan, ya, maka kita tidak perlu lagi misalnya eh, untuk yang menyusun menyusun spesifikasi, menyusun harga itu tidak perlu lagi kita memasukkan komponen keuntungan. Apabila survei yang kita sudah dapatkan itu sudah memperhitungkan keuntungan, ya. Itu perhatikan. Karena keuntungan itu bisa kita masukkan. Kalau misalnya yang Bapak tadi yang di Lazada, ya, yang di mana, eh, yang mana, yang di siapa tadi, misalnya Shopee, ya, bisa nggak dijadikan sumber data? Bisa dijadikan sumber data, ya. Tapi kemudian, kita lihat juga dulu, apakah penyedia kita itu, apakah penyedianya siang penyedia yang ada di Lazada atau mungkin ada penyedia yang lain, ya. Nah, jadi kita harus perhatikan. Ada yang disebut dengan tingkatan, ya, tingkatan. Ada yang Bapak Ibu pernah belajar waktu level 1 yang apa namanya? eh, Rantai pasok. Ingat ya? Rantai pasok itu ada yang rantai pasok yang dari eh, dis- distributor, ada yang dari retail, ya. Contoh misalnya nih, harga kita di distributor, ya, atau agen tunggal mungkin akan berbeda dengan harga yang kita dapatkan misalnya dari retail, ya. Kalau ada misalnya rantai pasoknya itu sampai retail, misalnya distributor ke retail. Pada saat kita minta harga ke distributor yang punya retail, itu akan berbeda kita dapatkan harga yang dari retail. Kalau misalnya ya, eh, target penyedia kita adalah retail, maka
pada saat kita minta harga ke distributor, kita harus memperhitungkan keuntungan yang akan kita berikan untuk retail. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu untuk pemberian sumber data informasi utama untuk pemberian keuntungan misalnya, ya. Ini adalah cara-cara pembentukan harga ya, dilihat dari berbagai kemungkinan kombinasi persaingan pasar. Ada sempurna, ada oligopoli atau oligopsoni, ada monopoli atau monosoni. Contoh saya contohkan satu saja. Untuk yang persaingan sempurna, ini yang kita harapkan. Di mana ada penjualnya banyak dan pembelinya banyak. Maka akan terjadi disebut dengan persaingan sempurna. Tetapi apabila penjualnya sedikit, ya sedikit tapi pembelinya banyak, ya atau satu penjual saja, ya itu bisa oligopoli atau monopoli. Harganya akan berbeda. Ya. Monopoli pada saat kita masuk ke pasar monopoli, maka harga yang kita akan dapatkan akan eh, menjadi harganya tidak kompetitif ya, mahal. Itu untuk apabila kita masuk ke satu penjual atau sini ke pasar monopoli ya, contoh seperti itu. Ya. Nanti salah satunya nih kita bisa melihat ini, apakah misalnya nih Bapak Ibu nanti eh, kan nanti itu ada tiga ya, ada tiga. Oh, tadi kita satu saja. Saya teruskan saja dulu. Ya. Kemudian ini adalah pembentuk harga pasar. Kemudian ada analisis pasar. Ya. Analisis pasar itu tadi ingat. Kita akan pada saat menganalisis kata pasar, kita akan mencari ya produk yang tersedia yang dapat memenuhi kebutuhan. Apakah banyak tersedia atau sedikit ya di pasar. Kemudian siapa saja produsen dari produk yang tersedia di pasar. Kita akan melihat produsennya siapa, penyedianya siapa ya. Apakah banyak atau sedikit ya. Kemudian tingkat harga yang ada di pasar. Ingat, ini terkait dengan tingkat harga ini yang saya bilang rantai pasok tadi. Tingkat harga di distributor berapa, di retail berapa ya. Di retailnya berapa harganya, di eh, di distributornya berapa. Ya, ini adalah untuk melakukan analisis pasar. Nah, pertama adalah terkait dengan penyusunan pikiran harga tentang berbasis standar harga ya, yaitu harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Jadi harga itu hanya berlaku pada saat penyusunan standar. Contoh standarnya apa kira-kira? Apa kira-kira contoh? Di daerah kita apa namanya? Kalau kita di daerah itu punya apa namanya tuh? Standar SSH, harga. SBU, SHS. Ah, betul. SDS, ASB. HSBK, HSPK ya, HS harga satuan ya, harga satuan. HSS ya kita sebutnya seperti itu, yang ditetapkan oleh kepala daerah, betul ya? Kepala daerah masing-masing. Nah, itu kita bisa menggunakan perkiraan harga yang berbasis standar harga tersebut ya. Kemudian harga ini adalah harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Yang ini adalah yang berbasis standar harga. Ini adalah aplikasi di pemerintah pusat ya, ada standar satuan harga. Kemudian ada aplikasi di instansi daerah, ada standar satuan harga SSH yang ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau di pemerintah pusat itu ada PMK ya, standar biaya masukan, ada standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya. Nih. Kemudian untuk kegiatan yang belum ditetapkan, belum ada standarnya, PAKP ada menggunakan satuan biaya berdasarkan harga pasar ya. Oke, dan harga satuan harga atau oleh Menteri dan Lembaga Statistik Indonesia berwenang. Ini adalah perkiraan harga berbasis standar harga. Kemudian ada lagi perkiraan harga berbasis paket pekerjaan sejenis. Ya. Kemudian eh, data informasi atas harga dari paket pekerjaan sejenis dapat digunakan sebagai basis dalam penyusunan perkiraan harga.
Ini dilihat dari biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan, kemudian mempertimbangkan faktor perubahan biaya, baik inflasi ya. Inflasi kita perhatikan juga, misalnya kontrak tahun kemarin, ya kita perhatikan ya ada kemudian harga satuannya kita dapat tahun kemarin misalnya 10.000, kita lihat inflasinya berapa nih tahun ini. Kalau misalnya inflasinya sekitar 5%, ya kita tambahkan inflasi tersebut dalam pada saat penyusunan perencanaan tahun ini, maka kita tambahkan inflasi 5%. Kemudian hasil perbandingan kontrak jenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. Ya, bisa juga, jadi tidak menutup kemungkinan kontrak-kontrak kita gunakan bukan hanya kontrak di instansi kita, kontrak yang dilakukan oleh instansi lain pun bisa jadi dasar. Ya. Nih. Kemudian opsi-opsi metode yang digunakan bisa menggunakan metode untuk apabila untuk paket pekerja jenis ya, ada metode analogi, ada metode 3 point estimating, ada penyesuaian indeks waktu, ada penyesuaian indeks lokasi, penyesuaian kombinasi ukuran dan terhadap penyesuaian terhadap biaya per unit ya. Ini opsi-opsi yang dapat digunakan. Kemudian ya, ini adalah perkiraan paket pekerjaan sejenis. Kemudian dia pada saat ini ya, yang ini ada kemungkinan ya, bagi kemungkinan tadi bagaimana kita menentukan ini. Ingat, pada saat Bapak Ibu mendapatkan misalnya nih mendapatkan sumber informasi harga pasar, apa yang dilakukan dari data-data tersebut gitu ya. Pilihan kita tuh kan ada 3 ya. Misalnya kita dapat beberapa sumber harga nih. Ada bisa kita gunakan harga rata, ada kita gunakan harga terendah, apakah kita menggunakan harga tertinggi dari informasi harga yang kita dapatkan. Nah, disinilah kita pengetahuan kita terkait tentang rantai pasok, pengetahuan tentang rantai pasok dan ini tentang pengetahuan kita tentang pasar, ya. Kalau misalnya Pak Pelaksana, kalau misalnya eh, pasarnya itu adalah di oligopoli misalnya ya, di mana sedikit penjual ya dan banyak pembeli ya. Apa yang kita gunakan ya misalnya? Kalau kita gunakan harga terendah misalnya, kita gunakan harga terendah untuk pasar yang di oligopoli. Kita gunakan informasi harga terendah kita gunakan sebagai masukan dalam RAB. RAB kita untuk penyusunan anggaran. Bisa jadi nanti pekerjaan itu nggak laku, ya. Nggak laku pada saat kita lempar ke pasar. Penyedia nggak ada yang menawar. Karena apa? Karena yang menjualnya itu sedikit. Jadi untuk yang di oligopoli atau di monopoli, biasanya opsi untuk harga terendah itu tidak mungkin kita gunakan, ya. Biasanya kita gunakan adalah harga terendah atau harga tertinggi atau harga rata, ya. Untuk yang ada di monopoli dan oligopoli, ya. Tetapi kalau yang untuk persaingan sempurna, nah untuk persaingan sempurna di mana penjualnya itu banyak, pembelinya itu banyak, ya, atau bahkan apabila misalnya pembelinya sedikit, ya, itu malah kita bisa gunakan yang harga terendah, ya. Harga terendah dari informasi harga pasar yang kita dapatkan. Nah, seperti itu cara menentukan misalnya apakah kita gunakan harga terendah, harga ya yang diperencanakan di level 1 kita pelajari bersama bahwa yang harus kita perhatikan itu adalah apa bagaimana memberikan daya tarik ya, bagaimana kita memberikan harga HPS, apakah itu dalam bentuk HPS. HPS itu menarik ya, menarik bagi penyedia. Apalagi kalau kita misalnya menggunakan tender ya, tender atau lelang ya. Tender atau lelang, jangan sampai pada saat kita lempar harganya ke sana ya ternyata harganya itu tidak menarik buat penyedia. Mungkin karena pasarnya salah ya. Pasarnya monopoli atau oligopoli, ternyata kita menggunakan informasi harga terendah pada saat kita penyusunan harga. Ya, seperti itu yang harus hati-hati. Perhatikan dalam penyusunan perkiraan harga. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih sampai sini? Untuk yang perkiraan harga. Tadi pertanyaannya apa tadi Pak Dimas? Yang Inkindo tadi ya? Itu tapi di materi selanjutnya Pak di HPS. HPS ya?
Nggak ada di perkiraan harga. Iya, bukan Pak. Nanti Oh, Pak. ya selanjutnya. Di modul 2. Tapi kalau mau dijawab sekarang ya monggo. Hehe. Apa tadi pertanyaannya Pak Dimas tadi? Kalau harus selalu update billing rate itu ya Pak per Betul. tahun. Terus itu Iya. tuh yang kan harganya tuh kan tinggi-tinggi tuh Pak. Kalau secara Hmm. pagu kan yang di buku kerja kan pagunya kecil. Cuman berapa itu ya? 30 juta apa? Kalau nggak salah. 30 juta. Nah, 30 juta ya. 40 sudah. juta. 40 Berapa? juta. 40 ya Bu? Ya, Aku belum buka 40. bukunya Bu. Aku 40 baru juta. nyampe rumah. Heeh. Waktu pelaksanaan berapa lama? Waktu Aduh. pelaksanaan 3 bulan. Waktu pelaksanaannya 3 bulan. Iya. Kalau pakai kita gunakan yang data di situ, Inkindo berapa sebulan? Yang 5 tahun 27.650. 3 bulan. Cukup Iya, nggak? nggak cukup. Kan masih Nggak cukup. dikalikan koefisien jasa konsultasi perorangan kan Pak, sama yang untuk daerah kan. Daerah kan Iya. itu untuk Jawa Barat ya, kalau nggak salah Oke. provinsinya itu. Oh, itu yang Jawa Barat. Jadi untuk Kalsel berapa? Untuk Itu bukan Kalsel, itu yang di Jawa Barat ya. Itu soalnya di mana? Kita Rencana ikut Jawa di yang Barat, Jawa Pak. Barat Pak. Eh, Jawa Barat ya. Ya, Oh, berarti untuk Jawa Jawa Barat. Barat berapa tuh? 25 juta. 27 27 juta, 27. Jawa Barat 650. Mm-mm. Kalau untuk Kalimantan Selatan eh Enggak, yang ini, 400. yang untuk yang soal itu kan di Jawa Barat rencana pekerjaannya ya. Iya, Nah, berarti kan kita gunakan yang 27 juta kan ya. iya. Nah, Tapi kalau kita konversi ke Kalimantan Selatan nggak, Pak? nggak usah Yang kan itu kan yang cuma posisi pekerjaan di Jawa 0,9. Barat ya. Kabupaten Kurnia di Jawa Barat Oh Bu, iya, kalau iya. yang di buku soalnya, buku kerjanya. Lokasi pekerjaan kan di Jawa Barat. Jadi kita gunakan di Jawa Barat ya. Jadi jangan jangan dikonversi ke Kalsel ya. Gunakan yang Jawa Barat karena kondisi lokasi pekerjaan di Jawa Barat. Kemudian harganya itu di sekitar 27. Kalau kita gunakan Inkindo pasti nggak Nggak cukup itu ya. cukup. Iya. Nggak cukup. Sekarang eh kemarin itu kalau kalau saya ya kalau kalau yang seperti itu berarti kalau memang itu cuman yang dapatnya itu cuman informasinya itu adalah di Inkindo ya. Kalau Bapak Ibu cuma menggunakan ini ya. Inkindo itu cuman bagian dari sini kan ya. Publikasi asosiasi. Betul? Ya. Nah, itu ada publikasi asosiasi. Sekarang misalnya nih, kalau ini adalah ada dua cara ya sebenarnya. Tapi ini asumsi. Kita kita buat asumsi namanya, asumsi. Jadi dari asumsi inilah kadang-kadang kita bisa melihat ini mampu atau tidak gitu ya para peserta ini. Jadi contoh seperti ini. Ini adalah sumber informasi lain yang relevan adalah publikasi dari asosiasi. Itu cuma sumber informasi yang lain. Sumber informasi utamanya apa? Hasil hasil survei. Sekarang survei harga untuk hasil survei ada nggak di data? Ada nggak di data yang di data buku kerja hasil survei? Kayaknya tidak ada nih, Pak. Nah, kalau tidak ada, bisa dibuat asumsi, ya. Bisa Ada Pak Bapak hasil, Ibu, hasil survei ada Pak, ada Pak. ada nggak hasil survei? Ada, ada Pak Dimas. Ketemu nggak? Bentar, bentar. Kalau saya, halo, kalau saya itu ada, Ya, Pak, dikali 55%, Pak. Karena itu pe- konsultan perseorangan gitu. betul. Itu Hmm. dari situ 27 kan itu untuk karena jasa konsul perseorangan itu di Hmm. 50% karena bukan Hmm. badan usaha, betul ya. Ya, betul, Pak. Jadi 27. Hmm. Yang 27 tadi sudah di 50% atau belum? Belum, Pak, belum. Ah, berarti berapa tuh satu? Sebulannya berapa jadinya? Nanti Di kalau dikalikan koefisien Jawa Barat sekitar 12 juta aja Pak. 12.700.000-an 13 juta 13 harga juta satuannya satu bulan. satu satu bulan. bulan. Ya. 3 bulan kalau itu gunakan itu selama 3 bulan masih cukup nggak? Masih cukup, Pak. Cukup. Masih cukup, cuman sisa 1 juta.
Nah, jadi 1 juta, jadi nggak cukup nanti buat yang non personilnya, betul. Ya pas-pasan lah Pak, kira-kira. Ya, pas-pasan. Hmm. Sekarang hasil surveinya Ya. harga ada nggak selain untuk yang dari Inkindo? Survei utamanya ada nggak? Informasi utamanya dari hasil survei ada atau tidak? Nggak ada. Kalau di buku kerja ada Pak hasil survei, ada 3 CV, Heeh, CPDK, CPAL sama CPHD itu ada surveinya. ada surveinya. Untuk yang Heeh. jasa, untuk yang Tapi ini untuk persoal, yang kambing ya, kambing bukan bukan yang survei untuk itu, bukan bukan survei untuk. untuk jasa konsultansi. Oke, kalau nggak ada, itu bisa nanti dibuatkan asumsi ya. Jadi menjawabnya buku kerja itu bisa dibuatkan asumsi. Kalau misalnya, oh ini ternyata cuma informasi yang relevan, ini cuma asosiasi. Sekarang dibuatkan asumsi kira-kira eh, informasi utama misalnya ada hasil survei dari ada 3 atau 4 ya penyedia pelaku usaha yang perseorangan misalnya, ya kan? Jadi bisa dibuatkan asumsi ya. Apakah yang Inkindo itu harus wajib kita ikuti ya? Jadi kalau dari pihak si kalau dari pihak yang penerbitnya memang wajib. Kalau dari kita memang kadang-kadang kalau dari seharusnya kalau kita merencanakan kita ambilnya memang dari publikasi asosiasi ya. Tapi kalau kondisi itu tadi apa ya? HPS itu tadi ya, bukan anu kan? Itu HPS. Betul Pak, itu HPS Pak. Nah, karena itu HPS, anggarannya sudah ada, tidak mungkin kita gunakan misalnya untuk yang eh, tidak mungkin kita gunakan Inkindo selama 3 bulan. Anu kemarin saya itu ada 2 ya. Pertama, kita jangan habis di 3 bulan. Misalnya, bagaimana kalau kita gunakan itu pekerja waktu pelaksananya adalah 2 bulan saja. Sedangkan yang eh, 3 bulan kemarin saya kalau nggak salah sama Pak Dimas juga ya semalamnya. Yang kita asumsikan. Betul Pak, udah saya bikin 2,5 bulan. Nah, 2,5 bulan pekerjaan asumsi 2,5